Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ya, seperti biasa kita belajar geografi ya dengan Ibu Fitria Nasution SPD. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor sebaran flora dan fauna. Jadi hari ini kita masuk pada flora dan fauna di Indonesia ya. Tapi kita harus paham dulu ya, jadi harus kita ingat materi yang sebelumnya itu. Nah, di mana ada faktor iklim, faktor edafik atau tanah, faktor air, faktor topografi dan organisme atau manusia, hewan dan tumbuhan. Itu ya. Jadi barulah kita bisa membahas nanti flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam tumbuhan dan hewan yang banyak. Baik persebaran flora maupun fauna di Indonesia sangat beragam. Dibedakan menjadi tipe asiatis di bagian barat, tipe peralihan di bagian tengah, serta tipe australis di bagian timur. Pengertian flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat atau daerah tertentu. Sementara pengertian fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat atau daerah tertentu. Singkatnya, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia dan dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Persebaran flora dan fauna ini memang dipengaruhi letak geografis serta faktor lain seperti bentang alam dan sejarah. Jadi bukan hanya letak geografis saja, tetapi ada bentang alam dan sejarah ya. Baiklah Ananda, jadi dari slide yang Ibu tampilkan ini tentang peta persebaran faunanya ya. Ini fauna aja yang buat di sini. Jadi kalau misalkan di Sumatera itu apa saja faunanya, di Jawa itu apa, Kalimantan itu apa, Sulawesi itu apa saja faunanya, dan Papua itu apa faunanya. Jadi kita harus memahami. Jadi di sini ada garis ya, garis hayal itu sebenarnya ada garis Wallace, ada garis Weber. Apa itu garis Wallace dan garis Weber? Itu nanti akan kita bahas pada materi atau slide berikutnya di sini ya. Jadi harus betul dipahami. Jadi bukan hanya dilihat-lihat saja Ananda, tetapi harus dipahami betul-betul. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sementara garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur. Berikut penjelasan persebaran flora dan fauna Indonesia beserta contohnya. Jadi silahkan ambil buku ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Ananda sudah ambil buku, ambil pulpennya, catat mana yang terpenting, mana yang paling betul-betul harus dipahami ya. Kemudian nanti kalau sudah dicatat dihafalkan. Itulah ciri atau menjadi ciri khas dari anak IPS itu ya, Ananda harus kuat menghafalnya. Kita masuk ke persebaran flora di Indonesia, di mana persebaran tadi ada 3 ya, flora asiatis, flora peralihan, dan australis. Jadi di sini Ibu tampilkan gambar yaitu flora Indonesia bagian barat. Jadi nampak di sini ada gambar Ibu buat, ada gambar bunga. Kira-kira bunga apa ini ya? Nah, ini adalah salah satu contoh dari flora yang ada di wilayah asiatis. Persebaran flora di Indonesia bagian barat disebut dengan tipe asiatis. Hal ini dikarenakan banyak flora di bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat terdiri atau meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Terdapat beragam flora di bagian barat Indonesia dengan sifat heterogen, terutama dipengaruhi karena iklim hujan tropis dengan curah hujan tinggi. Beberapa variasi tumbuhan Indonesia bagian barat antara lain jenis tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, damar, dan lain-lain. Jadi mayoritas flora yang ada di Indonesia bagian barat ini dipengaruhi oleh iklim hujan tropis dan curah hujan tinggi ya, dengan curah hujan tinggi. Berarti kalau dia curah hujannya tinggi, maka kelembaban udara juga akan menjadi tinggi. Jadi contoh yang di sini tadi ada tanaman lumut, paku, hutan hujan tropis, mahoni, damar, dan lain-lain. Terdapat pula banyak jenis hutan seperti hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau atau mangrove di daerah pesisir pantai. Ada juga beberapa flora endemik Indonesia yang khas di bagian barat ini, misalnya adalah bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai di Bengkulu yang menjadi ciri khas flora tipe asiatis. Jadi ada yang menjadi khas atau yang endemik, flora endemik Indonesia bagian barat ini atau flora Indonesia bagian barat, yaitu salah satunya adalah bunga Rafflesia dan juga bunga bangkai ya, itu adalah khas dari asiatis. Yang kedua ada flora Indonesia bagian tengah. Ini ada gambar Ibu tampilkan di sini, Nak. Jadi silakan diperhatikan kira-kira ini dari daerah mana ya. Tapi yang pastinya ini berada di Indonesia bagian tengah. Jadi simak baik-baik kenapa dia seperti ini gitu ya. Cantik kan? Ya. Nah, ini adalah flora Indonesia bagian tengah. Persebaran flora di Indonesia bagian tengah disebut dengan tipe peralihan atau disebut juga dengan flora Kepulauan Weles karena terletak pada garis Weles yang memisahkan flora fauna tipe asiatis dan australis. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim di Indonesia bagian tengah cenderung memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang lebih rendah sehingga memberi dampak pada flora yang ada. Akibatnya, flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis karena curah hujan yang rendah ya. Jadi daerah Nusa Tenggara kita kasih contoh itu adalah hutan sabana dan stepa. Kenapa seperti itu? Karena tadi curah hujan yang rendah, sehingga daerah Nusa Tenggara tadi sangat cocok untuk daerah peternakan. Ada juga variasi tanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu cendana, kayu eboni, anggrek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut menjadi ciri khas yang ada pada persebaran flora tipe peralihan di Indonesia bagian tengah. Nah, jadi bukan hanya tadi sabana stepa, tetapi juga ada tanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu cendana, dan lainnya ya. Nah, ini dia kalau untuk flora tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah. Oke, yang ketiga flora Indonesia bagian timur atau australis. Jadi di sini kalau kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu flora yang berada di Indonesia bagian timur. Untuk penjelasan lebih lanjutnya simak slide berikutnya. Persebaran flora di Indonesia bagian timur disebut dengan tipe australis. Hal ini dikarenakan persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora di benua Australia secara umum. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Iklim yang ada di Indonesia bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Selain itu, juga banyak ditemui tanaman seperti pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau atau mangrove yang ada di daerah pesisir pantai. Daerah timur Indonesia juga memiliki tanaman khas Australia seperti pohon rasa mala, tanaman eukaliptus, serta jenis
Pematia pinnata atau motea yang lazim ditemui di benua Australia. Jadi flora yang ada di Indonesia bagian timur ini hampir sama dengan flora yang ada di Australia, makanya dikatakan dengan flora australis. Setelah kita membahas tadi flora yang ada di Indonesia, dan sekarang kita masuk pada persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama itu adalah fauna asiatis. Persebaran fauna Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe asiatis, sama dengan persebaran floranya. Hal ini karena fauna di Indonesia bagian barat hampir sama dengan jenis fauna di benua Asia secara keseluruhan. Pengaruh kedekatan letak dan kondisi permukaan bumi menjadi faktor utamanya. Wilayah Indonesia bagian barat pada persebaran fauna di tipe asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Di bagian barat banyak ditemui fauna tipe mamalia, reptil, burung, hingga ikan yang banyak ditemui di wilayah benua Asia lainnya. Jadi kalau fauna atau fauna Indonesia bagian barat atau asiatis itu cirinya itu adalah hewan yang berbadan besar. Itu ya, contohnya ada badak, misalkan gajah, harimau, orangutan, kemudian banyak ikan tawar. Itulah yang menjadi ciri khas dari fauna asiatis. Jadi kalau sudah berbadan besar nanti misalkan dibuat dalam petanya berarti dia adalah fauna asiatis. Yang kedua, fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Jadi seperti gambar yang kita lihat di sini adalah gambar komodo ya. Ini adalah salah satu contoh fauna yang berada di Indonesia Tengah. Persebaran fauna Indonesia bagian tengah dikenal dengan tipe peralihan atau juga dikenal sebagai fauna kawasan Welles karena berada di garis Welles yang memisahkan tipe asiatis dan peralihan ya. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah hewan endemik atau fauna endemik yang Indonesia itu untuk daerah peralihan. Karena letaknya di tengah, ada beberapa fauna tipe asiatis dan australis yang masuk dalam tipe peralihan ini. Contoh fauna asiatis seperti kera atau fauna australis seperti kuskus juga banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian tengah ini. Tapi yang mendominasi itu adalah Indonesia bagian timur ya, kalau untuk masalah kuskus. Fauna yang ketiga yaitu fauna Indonesia Timur atau australis. Persebaran fauna di Indonesia bagian timur disebut dengan tipe australis, sama seperti floranya. Hal ini dikarenakan persebaran fauna di Indonesia bagian timur memiliki kesamaan dengan fauna di benua Australia secara umum. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Di bagian timur terdapat banyak jenis hewan yang lazim ditemui di benua Australia. Sebut saja seperti kanguru, wallaby, koala, serta berbagai jenis burung, reptil, dan primata lainnya yang khas. Sementara hewan seperti kera dan mamalia jarang ditemui di wilayah ini. Jadi yang menjadi ciri dari fauna Indonesia bagian timur ini atau fauna australis itu adalah banyaknya burung berwarna seperti kakak tua, cendrawasih, merak, dan lainnya. Kemudian banyak hewan berkantong ya seperti kanguru, itu termasuk ke dalam hewan berkantong. Ini adalah ciri dari fauna Indonesia Timur atau australis. Baiklah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini tadi ada flora dan fauna di Indonesia, di mana ada flora asiatis. Kalau asiatis itu rata-rata itu curah hujan tinggi sehingga banyak ditemui hutan hujan tropis ya. Kalau ada flora Indonesia Tengah ini yang menjadi daerah tengah ya. Jadi daerah Kepulauan Welles.
Kemudian ada flora Indonesia Timur, itu dia misalkan di Papua ada eukaliptus ya. Ini jadi kalau di Papua itu juga hampir sama dengan flora yang ada di Australia. Kemudian faunanya juga ada fauna Indonesia Barat atau Asiatis, di mana ini adalah hewan yang berbadan besar seperti badak, gajah, harimau dan lainnya. Kemudian ada fauna peralihan atau tengah, ini adalah hewan endemik, misalnya komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, itu termasuk ke dalam fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Dan yang ketiga ada fauna Indonesia Timur atau Australis, di mana cirinya itu adalah banyaknya hewan berkantong, kemudian banyak burung berwarna ya. Nah, ini ciri dari Indonesia Timur dan hampir sama dengan fauna yang ada di Australia. Oke, baiklah Nanda. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan di grup, nanti akan kita bahas di situ. Sekian materi kita pada hari ini. Silahkan dibaca, dipahami betul-betul ya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.